Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah Episode 216 Digodain. Zainab melakukan panggilan telepon dengan Rangga. Baru saja panggilannya masuk, suara pria sudah sangat dirindukannya langsung terdengar menyampai. Assalamualaikum calon istri. Rangga tersenyum. Dia sudah sangat rindu mendengar suara calon istrinya. Waalaikumsalam calon suami, jawab Zainab dengan tersenyum malu. Video call yuk, abang kangen banget soalnya. Rangga tersenyum. Iya, jawab Zainab yang kemudian menerima panggilan video call Rangga. Rindu dek, Rangga tersenyum memandang wajah cantik calon istrinya. Nanti juga sudah sah, jawab Zainab yang perlihatkan sikap cueknya. Padahal Zainab sangat merindukan Rangga. Duh, yang gak sabaran. Rangga dengan saja menggoda Zainab hingga wajah calon istrinya itu memerah seperti kepiting yang sedang direbus. Abang ngomong apaan sih? Zainab menundukkan wajahnya yang sudah amat merah karena malu. Pasti udah gak sabaran kan, pengen sah? Berbisa pegang-pegang abang. Rangga tersenyum. Matiin ya teleponnya. Zainab malu semalu-malunya mendengar perkataan dari calon suaminya. Rangga tertawa melihat wajah istrinya yang sudah merah karena ulahnya. Iya, bukan adik yang gak sabaran, tapi abang. Abang beneran gak sabar buat cium adek. Rangga tak kehilangan ide ketika menggoda calon istrinya seperti ini. Melihat wajah Zainab yang merah seperti peti rebus sehingga membuat dia gemes. Jangan genit-genit. Zainab majukan bibirnya. Kalau sudah sah, bebas dek. Bukan cuma cium aja yang abang mau, berkata Rangga sehingga membuat istrinya salah tingkah. Tapi juga sudah adik sekalian. Han masih ada teori. Zainab menjawab dengan bibir yang maju ke depan. Hahaha, bukan wisuda itu sayang. Jadi wisuda apa? Zainab mengerutkan keningnya. Tidak mungkin ada wisuda 2 kali untuk gelar S1, pikir Zainab. Wisuda untuk kasih gelar istri yang sesungguhnya dong. Rangga tersenyum gemas. Andaikan Zainab berada di dekatnya, mungkin sudah dia peluk. Kalau udah nikah, sudah jadi istri yang sesungguhnya lah, jawab Zainab dengan wajah polosnya. Kalau belum diwisuda, ya belum, kata Rangga. Emang harus pakai toga? Zainab sungguh tidak mengerti seperti apa acara wisuda untuk menjadi istri yang utuh. Rangga benar-benar gemes melihat wajah istrinya begitu sangat polos. Ya nggak gitu juga. Kalau abang yang mewisuda adek, nggak perlu pakai toga, nggak perlu pakai apa-apa dek, polos aja. Maksudnya? Zainab merukkan keningnya. Ya wisudanya beda caranya. Rangga kebingungan untuk menjelaskan. Wisuda apaan sih? Tadi sudah dibilang sayang, wisuda untuk jadi istri seutuhnya. Istri yang benar-benar istri. Kalau nggak seperti itu, ada belum jadi istri yang sempurna. Rangga menjelaskan dengan sabar. Zainab yang tidak paham hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa harus disaksikan Mimi, Pipi, terus anggota keluarga yang lainnya? Rangga mengulum senyumnya dengan pertanyaan dari calon istrinya. Untuk yang satu itu, cukup kita berdua aja sayang. Wisuda apaan sih yang cuma berdua? Ada acara makan-makannya juga enggak? Ya, kalau sudah selesai acara wisuda, pastilah pada lemes. Jadi kita wajib makan, bisa lanjut ke session berikutnya.
Zainab mengangguk-anggukkan kepalanya dengan wajah yang masih tidak memahami arah pembicaraan dari suaminya. Sudah siap kan? Tanya Rangga. Siap apa? Tanya Zainab. Abang wisuda, dan nanti jab kabulnya berjalan dengan lancar. Rangga tersenyum. Ya siaplah, jawab Zainab dengan yakin dan penuh semangat. Makasih ya sayang, jadi gak sabaran nunggu sah. Iya, abang di mana sekarang? Sudah di hotel sejak semalam. Ingat ya, gak boleh gugup. Zainab tersenyum. Insya Allah enggak sayang, cuma dag-digdug. Rangga tertawa kecil. Sama aja, Zainab maju bibirnya yang kecil ke depan. Abang, sudah dulu ya, itu pas make up sudah datang. Iya, jawab Rangga yang tersenyum dan kemudian mengecup calon istrinya dari jarak jauh. Arumi berada dalam kamar bersama dengan si bungsu Kenzi. Meskipun bukan jenis orang yang suka menghiraukan apa yang dipermasalahkan orang lain, namun tetap saja Arumi merasa risih ketika omongan orang tentang pernikahan Zainab dan juga Rangga. Hai jagoan, Habibi yang baru pulang dari masjid langsung menyapa putra bungsunya yang sedang minum susu dengan memakai dot. Baru bangun tidur, langsung minta minum susu. Arumi tersenyum memandang pipi gembul putranya. Haus ya nak, dan gemes Habibi mencium pipi putra bungsunya tersebut. Arumi menang suaminya dengan tersenyum. Enggak nyangka ya mas, bentar lagi Rangga akan jadi menantu kita. Iya sayang, jawab Habibi dengan tersenyum. Rangga merupakan pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Karena itu, Habibi yakin untuk melepaskan putri ketiganya itu untuk dipersunting oleh anak angkatnya sendiri. Kemarin, Zainab ngomong sama Arum, masa nama Rangga yang memakai Iskandar. Nama Rangga yang memang memakai Iskandar menjadi pengantin pria merupakan suatu perhatian besar bagi semua orang. Arumi sangat mengetahui tentang hal ini dan ternyata pesan ini sampai ke telinga putrinya. Terus, adik jawab apa? Tanya Habibi dengan tersenyum. Arumi jelasin ke Zainab tentang kisah Rangga hingga nama Rangga menjadi Rangga Iskandar. Jelas Arumi. Iya, bagus seperti itu. Zainab harus tahu tentang suaminya. Hai mengusap kepala istrinya. Usahanya yang terpaut jauh dari Arumi, mbak pria itu selalu memanjakan sang istri. Apa mas gak terganggu dengan ucapan orang-orang? Arumi mandang Habibi. Arumi bisa menebalkan telinganya, dan bagaimana dengan suaminya, ini selalu dipikirkannya. Ingin sekali Arumi membuat acara yang tertutup dan hanya mengundang saudara serta kerabat dekatnya saja. Namun rasanya sangat tidak adil untuk putri ketiganya, yang pasti akan beranggapan bahwa keluarganya malu sehingga menyelenggarakan acara secara tertutup. Kita tahu apa terbaik untuk anak kita. Jika seandainya kita tidak memberi restu untuk Rangga menikah dengan Zainab, sedangkan mereka saling mencintai, Mas takut kasus yang menimpa namanya Rangga dengan ayahnya biologisnya akan tulang kembali. Habib berkata dengan wajah serius. Sebagai seorang ayah, Habib memikirkan hal terburuk yang mungkin biasa terjadi karena keegoisannya sebagai orang tua. Iya mas, Arum tahu jika mereka tidak berrestu secara baik-baik, bisa aja main kabur, jawab Arumi. Sebagai orang tua, mereka harus bisa memetik pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Meskipun Rangga tidak seperti itu, tapi hal buruk pasti bisa terjadi. Cinta terkadang manusia lupa segala-galanya sampai kilap mata. Habibi tersenyum. Iya mas, kita sudah sepakat tidak mempermasalahkan tentang hal ini kan?
Tanya Habibie. Dia tidak ingin istrinya stres karena permasalahan ini. Iya, hanya saja nanti di saat acara pasti banyak yang bergunjing di belakang kita, bahkan mungkin bergunjing dekat telinga kita. Mereka terlalu menganggap dirinya hebat, sempurna dan bersih, sehingga menganggap segala sesuatu yang seperti ini terlalu rendah. Padahal, Rangga hanyalah korban. Dia tidak bersalah atas apa perbuatan kedua orang tuanya. Meskipun dia lahir di luar pernikahan, tapi kita orang tua yang mendidiknya. Jadi apa yang membuat kita ragu untuk memilih dia menjadi menantu kita? Habib menatap istrinya tanpa ada rasa ragu. Arumi menganggukkan kepalanya ketika ucapan suaminya. Ia menenangkan hatinya. Padahal sejak semalam Arumi sudah begitu sangat pusing ketika membayangkan wajah ganjing di belakangnya. Begitu banyak rekan bisnis Habibie yang menyelesaikan pernikahan Rangga dan juga Zainab. Mereka beranggapan bahwa anaknya lebih pantas untuk menjadi menantu di keluarga Iskandar. Yang mana keluarga ini terkenal dengan nama baiknya serta kekayaannya. Mereka tidak menyangka bahwa Habibie mau menerima anak angkatnya yang dari rumah sakit. Bahkan, tidak sedikit yang mencari tahu tentang status Rangga. Ketika Safira menikah dengan Vino, rekan bisnis Habibie beranggapan bahwa keluarga Iskandar begitu sangat memilih dan memiliki rekan kriteria khusus untuk menjadi menantunya. Karena yang putra dari Andro itu begitu sempurna, tampan, kaya raya, pintar, cerdas, dan memiliki akhlak yang terpuji. Wajar kalau Habibie mau menerima putra dari sahabatnya itu. Namun tidak dengan Rangga. Anak lahir tanpa memiliki keluarga, lebih tepatnya anak lahir di luar pernikahan. Ini sudah jelas aib yang akan merusak nama baik keluarga Iskandar. Kadang Harun juga heran mas, lihat orang yang merasa jauh lebih baik dari orang lain. Akan tetapi mereka lupa, jodoh mau dari rezeki, Allah yang mengatur. Harun menghembuskan nafasnya pelan. Tuh istri mas pintar, dia jangan pikirin kata orang. Yang pasti anak kita menikah bukan dengan saudara kandung, ataupun saudara sepupu, saudara susuan. Mereka murni tanpa ada hubungan darah sama sekali. Jadi kita mengangkat Rangga menjadi anak angkat karena kondisinya memang Rangga anak yang terbuang. Habibie tersenyum. Dalam agama juga tidak melarang abang angkat menjadi suami dari adik angkatnya. Arumi tersenyum setelah mendapatkan pencerahan dari suaminya. Jangan pikirkan apa kata orang. Ini merupakan momen bahagia untuk anak kita. Kita harus jaga hati agar suasana hati kita tidak buruk. Habib menarik hidung mancung istrinya. Iya mas, jawab Arumi yang tersenyum dan kemudian memeluk tubuh suaminya. Mas, nanti kalau di acara nggak boleh jauh-jauh ya. Emang mas mau jauhnya kemana sih sayang? Tanya Habibie dengan tersenyum. Harum takut nanti mas malah dekat-dekat sama perempuan lain, dan berkata dengan kesal. Kalau cemburu pakai spion dong. Habibie tertawa kecil ketika melihat istrinya cemberut. Loh kok pakai spion? Tanya Arumi. Iya, berbisa lihat kanan, lihat kiri. Seharusnya mas yang cemburu karena punya istri, mas yang masih muda sedangkan mas sudah tua. Walaupun mas sudah tua, sudah gak kakek, tapi kan tetap ganteng dan keren. Arumi memuji ketampanan suaminya. Habibie tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Perutnya gemes dan kemudian mencium bibir Arumi. Namun hal itu hanya berlangsung berdetik saja, karena Habibie ditarik paksa oleh Kenzi. Setelah berhasil melerai pipi dan serta miminya, kini Kenzi meluk Arumi dengan erat. Arumi tertawa melihat wajah Mas sama Habibie yang bersaing dengan Kenzi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.